Kali ini kita lagi ngerjain kolam renang lokasi di Haji Mena, Bandar Lampung. Kemarin tuh ada yang nanya tuh, "Bang, tolong dong buatin video pembuatan atau kolam baru. Kita baru dapat kolam baru, terus gimana sih caranya ngerubah warna air kolam yang tadinya hijau jadi jernih gitu. Terus gimana sih caranya atau langkah-langkah awalnya gitu." Oke, kali ini kita mau sharing nih. Ya, kalau dikiranya sekiranya kawan-kawan itu punya cara lain ya silakan. Kalau saya sih menggunakan cara ini. Sebelum kita melakukan pengobatan pada kolam air, ada baiknya kita lihat skema filtrasi yang ada di kolam renang ini gitu. Bagaimana sih skemanya, kita cek dulu gitu kan, satu persatu, letak masalah-masalahnya di mana, kekurangannya di mana gitu, atau ada yang ingin ditambahkan gitu. Nah, pengecekan bak balancing tank, bak penampungan air, gimana sih agar sirkulasi air itu tumpah gitu kan. Nanti kita akan jelasin sedikit demi sedikit ya dengan video callnya. Setelah kita melakukan pengecekan sirkulasi air, kita ngecekin pH air yang ada di kolam renang ini gitu, berapa pH-nya, berapa klorinnya gitu. Karena ini kolam baru kan, kita belum tahu nih. Sama juga mau infoin kalau kolam ini itu kolam warisan gitu. Yang maksud kolam warisan itu sebelumnya ada yang merawat kolam ini tapi gagal terus gitu kan. Dia nggak bisa ngejernih air kolam itu. Terus sang pemilik rumah minta diganti yang perawatnya. Sekarang kami yang melakukan perawatan rutin pada kolam yang saat ini. Nah, ternyata pas dilakukan pengecekan, semuanya itu dari pH dan klorin itu dia rendah. Karena dia rendah, maka kita butuh menambah obat-obat biar dia pH-nya tinggi lagi dan klorinnya tinggi lagi. Nah, karena permasalahan di kolam ini itu nggak ada pipa pembuangan dan tidak adanya pipa pengisian dari air baku, maka kali ini kita membuat jalur pengisian air baku gitu dan jalur pipa saluran pembuangan. Itu kita ngambil dari sink tank menuju ke keluar di pipa yang bawah sini gitu. Nah, untuk biar kelihatan rapi, itu kita lakukan pembobokan dari bak balancing tank ke pembuangan yang bawah tadi. Kali ini kita sudah membuatkan pengisian secara otomatis gitu. Kita buat otomatis kerannya dan sudah jadi pengisian otomatis di bak balancing tank. Oh iya, mau info teman-teman, kalau kita mau pakai otomatis, ada baiknya sebelum otomatis itu kita pasang stop keran gitu kan. Biasanya kalau kolam renang itu dia menggunakan mesin pendorong kalau rumah-rumah besar ya, biar airnya kencang. Kalau kita nggak pakai stop keran, itu saking kencengnya dorongan dari air baku itu bisa merusak otomatis yang saat ini dilihat teman-teman gitu. Nah, sekarang sudah pagi, kita hari ini mau melakukan pengobatan, ternyata hujan dilala. Kemarin juga sempat sudah melakukan pengobatan, dan infonya sebelumnya yang merawat kolam renang ini itu sudah melakukan pengobatan, sudah banyak sekali pengobatan dilakukan sama dia. Dia ngasih PAC, diendapin terus karena nggak kunjung jernih ya, sampai berkarung-karung gitu dia menggunakan PAC untuk diendapin sama dia. Ternyata nggak berhasil gitu. Nah, sekarang imbasnya di kita, karena dari pagi sampai sore itu kita tungguin air itu tidak ada perubahan. Setelah kita obatin,
maka kita putuskan malam itu untuk mengganti airnya dengan air baru. Karena mau kita ganti dengan air baru dan sudah diizinkan sama sang pemilik rumahnya, kita keringin malam itu. Kita keringin habis, kita sikat agar terlihat bersih. Jadi udah telanjur dia kering, sekalian aja disikat, dibersihin. Setelah melakukan penyikatan, sekarang kita melakukan pengisian menggunakan air baku yang ada di rumah ini. Konsekuensi dari pengisian ini ya lama ngisinya. Karena lama ngisinya, maka kita tinggal tidur malam ini. Kita lanjut lagi besok untuk melakukan pengisian air di dalam kolam renang. Karena adanya permintaan dari sang pemilik rumah, dia minta dibelikan air sebanyak 2 mobil gitu. Satu mobilnya itu 8 kubik, jadi 16 kubik diisi dengan menggunakan air beli. Kalau harganya ya tergantung daerah teman-teman masing-masing ya. Dan ini setelah pengisian air sebanyak 16 kubik. Kalau misalkan teman-teman ada nanya, kok airnya nggak penuh bang? Ya, hitungan saya sebenarnya itu 5 mobil, berarti 60 kubik gitu. Tapi ya karena permintaan dari sang pemilik rumah, sisanya kekurangan yang ditambahin dengan air baku, ya mau nggak mau kita harus ikutin permintaan tuan rumahnya dong ya. Jadi kita isi 16 kubik, sisanya menggunakan air baku yang ada dalam rumah. Karena air baku dan air yang kita beli itu masih mengandung zat besi, maka airnya berwarna hijau teman-teman. Ketika dikasih karborit dan kita melakukan sirkulasi menggunakan mesin yang tidak berhenti-henti, maka otomatis air itu akan bersih kembali dan jernih kembali. Karena di dasar kolam ini banyaknya endapan hasil dari filtrasi dan pengobatan, maka kita melakukan pemvakuman pagi teman-teman. Ini sudah dilihat ya, bahwa di bawahnya ini, dasar kolam ini sangat banyak kotoran-kotoran yang hasil dari pengendapan itu. Setelah melakukan pemvakuman, ada baiknya kita melakukan backwash agar filternya itu tidak terlalu kotor dan mesinnya tidak terlalu berat ibaratnya untuk melakukan filtrasi itu. Dan inilah hasil akhirnya ketika kita sudah melakukan pembackwashan ya. Air jernih dan berwarna biru teman-teman. Sungguh sangat memuaskan hasil kerja kerasnya. Dan kita punya garansi teman-teman. Kalau misalkan air itu tidak jernih dan bersih, kita tidak menerima bayaran. Tapi kalau misalkan air itu sudah jernih dan bersih, maka kita menerima bayaran sesuai dengan pekerjaan kami. Jika teman-teman ada yang buatkan video seputar kolam renang, masalah apapun itu, tinggal komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan buatkan videonya, siapa tahu bisa membantu.